Tuan Harta Karun meninggal. Master Harta Karun terluka parah sejak awal. Kemudian, dia menderita serangan serentak dari 17 harta karun sihir abadi. Akhirnya, Xiao Chen menghancurkan otak Master Harta Karun. Meskipun Kaisar bela diri memiliki tubuh Kaisar emas, otak masih merupakan tempat vital bagi para kultivator. Setelah otaknya hancur, sangat sulit bagi seorang kultivator untuk terus hidup. Sebagai bukti dari hal ini, sejumlah besar esensi kehidupan hitam terbang keluar dari tubuh Master Harta Karun. Apakah Master Harta Karun benar-benar mati? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah orang kuat yang telah mengguncang dunia selama 10.000 tahun. Apakah kematian ini tampaknya tidak terlalu mudah, atau apakah Xiao Chen terlalu kuat? Banyak penggarap iblis tercengang. Dengan kematian Master Harta Karun, siapa yang cukup kuat untuk menghalangi Xiao Chen yang tangguh? Banyak primes yang bertarung di langit semuanya menunjukkan ekspresi ragu, tampak sangat serius. Dia meninggal. Di atas bangsa dewa, surga meninggalkan dewa yang berdaulat bergumam pada dirinya sendiri, tidak berani percaya. Setelah beberapa saat, jenazah Master Harta Karun masih tidak menunjukkan perubahan apapun, terus memuntahkan banyak titik inti kehidupan berwarna hitam pekat. Baru sekarang banyak kaisar bela diri dan perdana menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Master Harta Karun benar-benar mati. Hahaha, pemimpin gereja kegelapan sudah mati. Apakah kalian berdua akan melanjutkannya? Surga meninggalkan dewa penguasa tertawa keras. Ekspresi Raja Iblis Bumi dan Raja Iblis Bayangan, yang melawannya, sangat berubah, menunjukkan emosi yang sangat rumit. Guru gereja sudah mati, ayo pergi, kami akan mundur sesuai rencana. Kedua Raja Iblis saling bertukar pandang dan mundur dengan cepat. Guru gereja kegelapan sudah mati. Segera, berita kematian pemimpin gereja kegelapan menyebar ke seluruh medan perang. Ketika para penggarap alam Kunlun mendengar berita ini, mereka semua sangat bersemangat. Di sisi lain, para penggarap dunia iblis dan binatang iblis mundur dengan agak bingung, meninggalkan jejak mayat. 17 patung abadi dan pembantaian Xiao Chen telah mengurangi jumlah para penggarap dunia iblis dan binatang iblis secara signifikan. Meskipun dunia iblis masih kalah jumlah dengan daratan Kunlun, namun mereka tidak lagi memiliki keunggulan yang menekan. Para penggarap alam Kunlun yang bersatu tidak lagi menghadapi tekanan apapun. Terlebih lagi, seiring dengan menyebarnya berita kematian ketua gereja kegelapan, dunia daratan-daratan malah menekan musuh. Hingga saat ini adalah pertama kalinya para kultivator dari daratan Kunlun berada di atas angin. Membunuh. Jika mereka tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Tidak ada yang gemetar ketakutan atau menunjukkan rasa takut. Semangat dari dunia Kunlun pun semakin tinggi. Jauh dari sana, Xiao Chen memandangi mayat Tuan Harta Karun. Dia menunjukkan ekspresi dingin, tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Kemudian, dia melontarkan serangan telapak tangan lainnya, yang menghasilkan tekanan seberat gunung dan menghancurkan mayat Master Harta Karun hingga menjadi bubur. Daging sang pemilik harta karun menjadi hancur total, mati seperti paku pintu. Dengan keadaan seperti itu, Xiao Chen tidak percaya bahwa Master Harta Karun bisa hidup kembali. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke medan perang, mencari dua wakil ketua gereja kegelapan, Xing Wang dan Fa Wang. Kekuatan keduanya jauh melampaui Raja Iblis, nomor 2 setelah Raja Guntur, oleh karena itu, mereka perlu dilenyapkan. Xiao Chen berencana untuk menghadapi keduanya selagi dia masih bisa bertarung. Kalau tidak, jika lukanya semakin parah, dia akan kesulitan menekannya. Pertarungan Xiao Chen sebelumnya dengan Thunder Sovereign sangat intens. Setiap gerakan telah mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiao Chen memiliki badan perang naga biru dan ki serta darahnya berkembang pesat, jauh melampaui penguasa Guntur, begitu banyak luka yang saling bertumpuk tidak akan mudah untuk pulih dengan cepat. Hei, kenapa aku tidak bisa menemukan keduanya? Xiao Chen sedikit tersentak, terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak melihat sosok kedua itu, hanya Raja Iblis yang dikejar. Mungkinkah masih ada plot? Dewa Iblis. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata yang diucapkan penguasa Guntur sebelum meninggal, begitu Dewa Iblis turun, semua usaha akan sia-sia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Sosok Xiao Chen melintas dan dengan cepat tiba di hadapan ketua istana-istana Kunlun. Senior, apakah kamu melihat Xing Wang dan Fa Wang? Ketua istana-istana Kunlun menderita luka parah, terutama di bagian wajah. Luka bakar akibat api iblis tampak sangat menakutkan. Ada lubang di pinggangnya tempat darah mengalir deras. Sebagian besar dagingnya telah dipotong. Pertarungan itu sulit baginya. Ketua istana-istana Kunlun harus bertarung sendirian melawan dua bilangan prima yang berada di urutan kedua setelah penguasa Guntur. Mereka melarikan diri. Saat Thunder Sovereign bergerak ke belakang, keduanya mulai melarikan diri. Saya terjebak dalam perangkap Xing Wang dan tidak bisa mengejar. Xiao Chen bertanya dengan cepat, arah mana yang mereka ambil? Dunia samudera. Ini sudah berakhir. Wajah Xiao Chen tenggelam. Pengorbanan darah Dewa Iblis pasti hampir selesai, dan penguasa Guntur mungkin telah mengirim pesan kepada keduanya untuk segera kembali ke altar. Ketua istana-istana Kunlun merasa bingung. Saat ini, situasinya terlihat bagus. Iblis dipukuli hingga mundur. Segera, mereka akan diusir dari domain mendalam. Mengapa Xiao Chen masih mengatakan ini? Mungkinkah ada hal tersembunyi? Saat ketua istana-istana Kunlun hendak mengatakan sesuatu, demonik ki hitam yang sangat pekat muncul di dunia samudera yang jauh. Bahkan dari jarak jutaan kilometer, semua orang dapat dengan jelas melihat pilar demonik ki hitam itu. Cahaya hitam yang berkelap-kelip justru tampak terang dan cemerlang. Suara mendesing. Sebelum ada yang bisa bereaksi, awan gelap melonjak ke segala arah dari pulau pemilik harta karun hanya dalam 4 atau 5 tarikan napas. Saat banyak kultivator di daratan Kunlun menunjukkan ekspresi kaget dan bingung, awan gelap pun menyebar hingga ke benua Kunlun, menyelimuti semuanya. Baik matahari maupun langit tidak terlihat, dunia tenggelam dalam kegelapan. Astaga, apa itu? Kengerian membanjiri hati semua penggarap alam Kunlun. Energi mengerikan hadir di awan gelap ini, menimbulkan ketakutan pada setiap orang. Para penggarap alam Kunlun yang mengejar para penggarap iblis melarikan diri kembali dengan panik, kaget dan bingung. 7 primes berkumpul dan melihat ke langit, menunjukkan ekspresi muram. Seluruh dunia berada dalam kegelapan. Tidak ada langit atau matahari, awan gelap ini menutupi segalanya. Apakah kamu merasakan dao surgawi diisolasi? Ying Zongtian bertanya dengan lembut saat tubuhnya sedikit gemetar. Indra primes jauh lebih sensitif dibandingkan para kultivator biasa. Tanpa ragu, semuanya mendeteksi sesuatu yang aneh. Perasaan ini tidak dapat digambarkan. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang hilang dari dunia ini. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat mengangguk dan berkata, itu benar-benar terisolasi. Dao surgawi sudah tidak ada lagi. Mungkinkah, Cyclic Astral Lord memikirkan kemungkinan yang membuat ekspresinya berubah drastis. Huci, awan iblis bergejolak dan tiba-tiba membentuk wajah raksasa yang memandang rendah segalanya. Banyak pembudidaya ras iblis dan binatang iblis semuanya berlutut pada saat yang sama, dengan postur yang sama, berlutut dan menyembah, menyanyikan pujian dengan suara rendah. Dewa Iblis, itu adalah Dewa Iblis. Semua kultivator dari daratan Kunlun memikirkan makhluk ini dan dengan cepat mundur, dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Mungkinkah surga ingin agar daratan Kunlun dihancurkan? Setelah beberapa kemunduran dan talenta luar biasa yang tak terhitung jumlahnya mewarnai langit dengan darah, mereka masih gagal menyelamatkan dunia. Brengsek, air mata mengalir dari mata Anjangsi yang penuh luka. Dia ingin berteriak, kenapa? Wajah Dewa Iblis raksasa itu menunduk, dan kengerian muncul di hati semua orang. Demonic Might yang cemerlang menekan seperti banjir besar, membuatnya sulit bernapas. Sui Lingling merasa sangat lelah. Dia mendarat di Gunung Kunlun, memegang busur matahari menembak Kaisar Yi, wajahnya pucat. Tidak jauh dari situ, keputusasaan melintas di mata Bai Wuk dan juga keengganan yang besar. Sebelum Dewa Iblis benar-benar muncul, hal itu telah melemahkan moral sebagian besar orang, membuat mereka merasa putus asa. Menetes. Tiba-tiba, hujan setan hitam turun dari langit. Ketika hujan ini mendarat di para penggarap iblis, itu seperti obat mujarab. Semua penggarap dunia iblis yang terluka langsung menjadi bersemangat dan kuat, kembali ke puncaknya. Mengaung. Beberapa binatang iblis meraung terus-menerus. Momentum ganas mereka,
yang telah ditekan, kembali lagi. Hahaha, dengan turunnya Dewa Iblis, alam Kunlun pasti akan hancur. Para penggarap dunia iblis sangat bersemangat, semuanya menjadi gila. Xiao Chen melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa esensi kehidupan yang tersebar dari tubuh penguasa guntur dengan cepat berkumpul dan terbang ke awan gelap di langit. Oh tidak, dia mencoba menggunakan Dewa Iblis untuk hidup kembali. Niat membunuh muncul di mata Xiao Chen saat auranya melonjak sekali lagi. Namun, semuanya sudah terlambat. Esensi kehidupan yang tersebar itu muncul dengan sangat cepat dan segera memasuki awan gelap. Saat seluruh esensi kehidupan memasuki awan gelap, awan iblis yang menutupi langit bergejolak. Sesosok raksasa tiba-tiba terbentuk dan mendarat di tanah. Demonic Might tanpa batas melonjak keluar dari angka ini, menimbulkan angin kencang yang bertiup sejauh 5.000 km. Brengsek, Xiao Chen, aku sudah bergabung dengan Dewa Iblis. Kaulah yang memaksaku ke jalan ini. Aku akan membasuh alam Kunlun dengan darah, membuatmu menderita sakit ratusan kali, 1000 kali, lebih buruk. Suara yang sangat keras keluar dari mulut sosok raksasa itu. Wajah sosok itu terus berubah. Sepertinya banyak sekali wajah orang yang terjepit di bawah kulit itu, terlihat sangat menakutkan. Thunder Sovereign hidup kembali tetapi sebagai makhluk yang bukan manusia atau hantu. Ini mungkin bukan yang dia inginkan. Apa itu Dewa Iblis? Bahkan orang-orang di dunia iblis pun tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa inilah dewa yang mereka percayai. Namun, kenyataannya, tidak ada dewa iblis di dunia ini. Hanya saja dengan banyaknya orang percaya, kekuatan iman yang tak terbatas telah terakumulasi selama ribuan tahun. Hal ini mengakibatkan lahirnya makhluk seperti itu. Ia tidak memiliki kecerdasan, bahkan kehidupan, yang dikendalikan oleh orang yang menciptakannya. Ia memiliki kekuatan yang kuat, berkat akumulasi kekuatan iman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jiwa-jiwa dari banyak pengorbanan darah Dewa Iblis, dan berbagai teknik rahasia jahat serta emosi negatif yang dimasukkan ke dalamnya. Daripada menyebutnya dewa, lebih baik kita menyebutnya monster. Itu berbeda dari ras dewa. Orang-orang dari ras dewa secara langsung menyerap kekuatan keyakinan, memasukkannya ke dalam tubuh mereka. Mereka bukan dewa tetapi tetap manusia. Laki-laki bisa mati. Ketika mereka meninggal, kekuatan iman akan tersebar. Namun, Dewa Iblis lahir murni dari kekuatan iman. Ia tidak bisa mati atau dihancurkan, terus-menerus mengumpulkan kekuatan iman. Selain itu, ada pengorbanan darah Dewa Iblis yang mengerikan dari gereja kegelapan. Persembahan ritual darah dan jiwa para ahli membuat Dewa Iblis semakin menakutkan. Pada saat ini, Master Harta Karun menggunakan Dewa Iblis untuk menghidupkan kembali dirinya, dan sepertinya dia mempertahankan kesadarannya. Kenyataannya, Master Harta Karun yang sebenarnya sudah mati. Thunder Sovereign saat ini hanyalah monster yang bukan manusia atau hantu. Membunuh. Kemunculan Dewa Iblis membuat semua kultivator ras iblis dan binatang iblis menjadi heboh. Semua mata mereka menjadi merah saat mereka memasuki keadaan gila. Sepertinya semangat mereka meningkat, kekuatan mereka kembali ke puncaknya. Kenyataannya, itu hanyalah Dewa Iblis yang menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan potensi mereka dan menghabiskan esensi kehidupan mereka. Saat menghadapi serangan dari sekelompok orang gila, para penggarap alam Kunlun berada dalam situasi yang sulit. Sepertinya para penggarap ras iblis yang mereka lukai beberapa saat sebelum tiba-tiba berubah menjadi hidup. Tidak peduli siapa orangnya, seseorang akan merasa seperti mati ketika terjebak dalam situasi seperti itu, ini terlalu menyiksa. Namun, para kultivator dari daratan Kunlun tidak bisa mundur. Mereka tidak lagi punya tempat untuk mundur. Meski terlihat seperti jalan buntu, mereka harus menggunakan seluruh sisa kekuatan mereka untuk mencoba mundur dan jaga Gunung Kunlun. Mengisi daya untuk melawan iblis pada saat ini jelas tidak cocok. Mereka hanya bisa menggunakan medan dan formasi Gunung Kunlun untuk mempertahankan garis pertahanan terakhir. Saat menghadapi Dewa Iblis yang mengerikan, semua orang tidak lagi berani menghemat kekuatan mereka. Penguasa dewa yang meninggalkan surga berdiri di negara para dewa dan dengan cepat membentuk segel tangan untuk memanggil leluhur ras dewa yang tersegel. Itu adalah nenek moyang kuno dari ras dewa yang telah hidup selama beberapa generasi. Karena usianya yang sudah tua, kekuatannya sudah melampaui Primes.
Namun, leluhur ras dewa dibatasi oleh Dao Surgawi dan sebagian besar tetap dalam keadaan tersegel, tidak berani muncul di dunia ini. Air mata muncul di ruang gelap. Kemudian, kilatan cahaya ilahi muncul di dunia gelap. Namun, hal itu segera tenggelam oleh kegelapan yang tak terbatas. Ekspresi surga meninggalkan dewa penguasa berubah menjadi tidak sedap dipandang. Kekuatan iblis dari dewa iblis terlalu kuat. Bahkan cahaya ilahi leluhur ras dewa tidak dapat menerangi dunia gelap ini. Dewa mayat penghukum surga menghela nafas ketika 8 lelaki tua ras mayat muncul, membawa peti mati hitam. Peti mati ini tertutup rapat dan memiliki banyak rantai yang mengikatnya. Setiap mata rantai ini dibakar dengan api mayat berwarna hijau hantu. Medali Dewa Bela Diri muncul di tangan Ying Zongtian. Kemudian, dia menutup matanya, bersiap memanggil klon yang ditinggalkan pendiri Istana Dewa Bela Diri di medalinya. Dao Surgawi benar-benar telah terisolasi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berubah menjadi serius. Setiap kali dia memanggil leluhur ras dewa, dia akan menderita serangan dari Dao Surgawi. Namun, hal itu tidak terjadi kali ini. Meski begitu, dewa penguasa surga meninggalkan tidak bisa membuat dirinya tersenyum. Seberapa kuatkah dewa iblis hingga mampu mengisolasi Dao Surgawi? Cyclic Astral Lord tersenyum pahit. Sekarang semuanya telah sampai pada titik ini, mari kita lakukan yang terbaik. Vien Master Myriad Law yang sudah tua memandang ke arah dewa iblis yang dimiliki oleh penguasa guntur. Dia bergumam, mengapa ini perlu? Dengan cara ini, dia bukanlah manusia atau hantu. Apa sebenarnya yang dia cari? Vien Master Myriad Law memiliki hubungan baik dengan Thunder Sovereign. Melihat pihak lain mengambil langkah seperti itu, dia merasakan hatinya menjadi dingin. Dewa Iblis muncul, dan Dao Surgawi diisolasi. Dunia Kunlun berada dalam bahaya dan bahkan mungkin akan hancur dalam hitungan detik berikutnya. Namun, saat ini, ketujuh primes tidak merasa cemas sama sekali. Sebaliknya, mereka tampak merasa nyaman. Apa itu tadi? Itu karena mereka sudah pasrah menghadapi kematian. Mereka adalah bilangan prima, puncak eksistensi dari dunia Kunlun. Mereka telah menyumbangkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Itu sudah cukup bagi mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala di kegelapan tanpa batas. Cahaya pedang itu tampak agak lemah dalam kegelapan. Namun, ibarat kerlap-kerlip bintang di langit malam, tidak terang tapi selalu ada. Itu Xiao Chen, Raja Naga Azure sedang bergerak. Semua orang menjadi bersemangat. Di malam yang gelap, bahkan cahaya lilin yang paling lemah pun akan menarik perhatian semua orang. Pada saat yang genting, ketika Dewa Iblis turun, sosok terkuat di daratan Kunlun, Raja Naga Azure, sekali lagi tampil menonjol tanpa berpikir dua kali. Hahaha, Anda datang pada waktu yang tepat. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Dewa Iblis berdiri setinggi lebih dari 3 kilometer. Wajahnya berubah berkali-kali sebelum akhirnya berubah menjadi Thunder Sovereign yang menunjukkan senyum sinis pada Xiao Chen. Xiao Chen terbang di langit tanpa pedang di tangannya. Namun, dia mengolah pedang Dao yang sempurna. Tubuhnya sendiri adalah pedang harta karun paling tajam di dunia. Tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya pedang yang lemah sejak awal, melawan kekuatan dan tekanan Dewa Iblis. Dia tetap tenang saat Azure Dragon Divine Wings mengepak dengan marah. Lalu, dia meninju kepala Dewa Iblis. Kurang pengetahuan. Dewa Iblis tersenyum dingin dan memuntahkan aliran api hitam ke arah Xiao Chen. Sayap ilahi naga Azure mengepak dengan lembut, dan nyala api menyapu dia. Bang! Xiao Chen baru saja berhenti, dan Dewa Iblis melancarkan pukulan yang mengubah ruang. Tidak ada cara untuk menilai pukulan ini dengan akal sehat. Tiba-tiba, tinju Dewa Iblis yang seperti gunung tiba di atas Xiao Chen, memancarkan kekuatan iblis yang apokaliptik. Kawah! Xiao Chen berteriak, dan 10.000 kekuatan naga berkumpul ke dalam kuali, menstabilkan dan membekukan ruang yang terdistorsi. Dia mengeksekusi gerakan tinju ilahi surga segudang. Bang! Xiao Chen segera terlempar ke belakang dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Apakah kamu merasakan perbedaan kekuatannya? Ini adalah kekuatan iman yang telah dikumpulkan oleh gereja kegelapan selama puluhan ribu tahun. Hahaha. Penguasa guntur, yang memiliki Dewa Iblis, tertawa gila-gilaan, meninju Xiao Chen secara berurutan. Setiap pukulan mendistorsi ruang.
Lampu tinju tidak dapat diprediksi dan sangat kejam. Betapa menakutkan. Xiao Chen terkejut sesaat. Namun, lambat laun dia terpojok. Saat Dewa Iblis mendekat, ia membawa pasukan ras iblis yang bersekutu dalam gerakan yang ganas dan tiba-tiba. Sepertinya mereka akan segera menyerbu Gunung Kunlun, yang hanya akan menjadi bencana bagi para penggarap biasa karena bahkan Xiao Chen tidak dapat memblokir Dewa Iblis. Xiao Chen berteriak dan membakar energi sihirnya, mengeksekusi keterampilan sihir utamanya, Dunia Dharma. Sosoknya bergetar, dan tubuhnya dengan cepat membesar untuk menyambut kedatangan Dewa Iblis. Bang! Xiao Chen meninju dan akhirnya memblokir cahaya tinju Dewa Iblis. Dia berdiri di kaki Gunung Kunlun dan memeriksa gerak maju pihak lain. Saya hanya punya 7 detik. Aku harus melakukan yang terbaik untuk mengusir Dewa Iblis. Bang! 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 Laporan keras bergemuruh dan bergema di mana-mana. Meskipun Xiao Chen mengeksekusi Dunia Dharma, Dewa Iblis tidak mundur satu langkah pun. Sebaliknya, Dewa Iblis melancarkan serangan terhadap inkarnasi Dharmik Xiao Chen. Hanya dalam waktu singkat, inkarnasi Dharmik yang sangat besar sudah dipenuhi luka. Bisakah kamu terus bertahan? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Penguasa Guntur, yang merasuki Dewa Iblis, sangat gembira. Xiao Chen mengertakkan gigi dan mengeluarkan semua yang dimilikinya, menggunakan tinjunya sebagai pedang, tubuhnya sebagai pedang, dan inkarnasi Dharmiknya sebagai pedang. Namun, dia tidak bisa benar-benar melukai Dewa Iblis dan hanya bisa bertahan dengan sengit di kaki Gunung Kunlun. Ledakan. Dewa Iblis meninju lagi, memaksa tubuh inkarnasi Dharmik Xiao Chen yang sangat besar hingga berlutut. Xiao Chen. Para kultivator yang mundur ke Gunung Kunlun patah hati melihat pemandangan ini dan merasa sangat sedih. Inkarnasi Dharma yang berlutut dengan satu kaki seperti penjaga gunung, keras kepala tetapi bangga, tidak pernah mundur. Akhirnya, setelah satu pukulan terakhir, inkarnasi Dharmik dipukul mundur. Xiao Chen kembali ke bentuk aslinya, dan darah muncrat ke langit. Separuh tulang di sekujur tubuhnya hancur. Xiao Chen, hanya ini yang bisa kamu lakukan. Dewa Iblis tertawa dengan gila-gilaan. Selamatkan dia. Namun, dari 7 primes, Dewa Penguasa Surga meninggalkan, Ying Zongtian, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Dewa Rubah Roh semuanya dengan cemas memanggil kartu truf yang menjaga ras mereka masing-masing dan tidak dapat meluangkan waktu untuk membantu. Vien Master Myriad Law, Bright Moon Empress, dan Cyclic Astral Lord semuanya menyerang tanpa mempedulikan diri mereka sendiri. Ketiganya hanya punya satu pikiran, mereka harus menyelamatkan Xiao Chen, apapun yang terjadi. Blokir mereka. Saya ingin menindas Xiao Chen sampai mati. Saya ingin dia menderita sakit 100 kali, 1000 kali, lebih buruk daripada saya. Dewa Iblis meraung, dan bilangan prima di antara para Raja Iblis bergerak keluar, menghalangi ketiga bilangan prima tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kita diblokir, hanya kematian yang tersisa untuk Xiao Chen, kata Master Vien Hukum Segudang dengan muram sambil melihat ke 8 Raja Iblis di depan. Cahaya cemerlang bersinar di mata Cyclic Astral Lord. Dia ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya mengambil keputusan. Saya memiliki teknik rahasia yang dapat saya gunakan untuk mengisi daya. Bantu aku menundanya, dan aku bisa menyelamatkannya. Namun, kamu harus menghadapi Dewa Iblis sendirian. Tidak ada pilihan lain. Cyclic Astral Lord menunjukkan ekspresi tekad di wajah tampannya. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya bintang yang menghilang ke dalam kegelapan. Kemudian, cahaya bintang yang tak terbatas muncul menjadi Cyclic Astral Lord di langit. Dia meraih Xiao Chen yang jatuh dan menghindari tangan raksasa Dewa Iblis. Hanya belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Aku akan membunuhmu, seekor semut, dulu. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Dia merasa agak terkejut. Cyclic Astral Lord datang untuk menyelamatkannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Bintang-bintang tadi malam dan angin tadi malam. Cahaya bintang seperti angin mengirimku pergi, gumam Cyclic Astral Lord. Cahaya bintang tanpa batas menembus awan iblis tebal di langit dan bersinar ke bawah. Itu berubah menjadi angin astral 9 warna yang lembut yang membawa Xiao Chen menuju puncak Gunung Kunlun dengan kecepatan luar biasa. Hal ini membuat Cyclic Astral Lord harus menghadapi Dewa Iblis, yang dirasuki oleh penguasa Guntur, sendirian.
Xiao Chen sangat terkejut. Namun, dia saat ini terluka parah dan bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak menyangka Cyclic Astral Lord, yang selama ini ambisius dan sok suci, akan melakukan pengorbanan sebesar itu untuknya pada saat kritis ini. Teruslah hidup dengan benar. Hanya jika Anda hidup barulah alam Kunlun memiliki harapan. Sebuah suara muncul di benak Xiao Chen. Itu adalah pesan yang dikirim oleh Cyclic Astral Lord. Kamu juga tidak boleh mati. Aku berjanji akan membawamu keluar dari daratan Kunlun. Tinggalkan alam Kunlun. Terkadang, manusia sungguh lucu. Saya telah memikirkan cara untuk meninggalkan alam Kunlun. Namun, saya baru menyadari apa yang sebenarnya saya inginkan pada akhirnya. Cyclic Astral Lord mengungkapkan senyuman pahit. Kematian Chuyang dan Fu Hongyao merupakan pukulan besar baginya. Itu juga memungkinkan Cyclic Astral Lord untuk melihat banyak hal dengan jelas. Bahkan kedua muridnya pun merasakan rasa memiliki yang kuat terhadap dunia Kunlun. Cyclic Astral Lord sudah lama berada di dunia Kunlun, namun dia terus memikirkan cara untuk meninggalkannya. Mungkinkah dia bahkan tidak sebanding dengan kedua muridnya? Brengsek, beraninya kamu merusak rencanaku. Cyclic Astral Lord, kamu pasti bosan hidup. Dewa Iblis mengamuk dan wajahnya berubah dengan cepat. Di bawah kulitnya, wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya terjepit. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, dan segala macam ekspresi lainnya terus berubah, terlihat sangat menakutkan. Cyclic Astral Lord memulihkan akalnya dan melihat ke arah pihak lain. Dia berkata dengan lembut, kamu sungguh menyedihkan. Apakah ada artinya hidup seperti ini? Aku akan meremukkanmu sampai mati seperti meremukkan semut. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal itu tentang saya? Marah, Dewa Iblis membuka telapak tangan raksasa yang tampak seperti sepotong langit yang menyelimuti Cyclic Astral Lord. Demonic Might yang besar menekan, membuatnya sulit untuk berbicara. Cyclic Astral Lord tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Dia hanya menutup matanya dengan tenang dan bergumam, matahari dan bulan bergerak dalam suatu pola, bintang-bintang mengelilingi 3000 alam. Ledakan bintang tanpa batas. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Ketika dia menyelesaikan segel tangan terakhir, semua titik akupuntur di tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang. Sepertinya masing-masing titik akupuntur Cyclic Astral Lord menyembunyikan sebuah bintang. Dia menjadi transparan dan kristal. Rambutnya memancarkan cahaya bintang redup saat berkibar tertiup angin. Seluruh wujud Cyclic Astral Lord sepertinya telah berubah menjadi sebuah lukisan. Saat gulungan lukisan itu terbuka, terungkaplah bagan bintang yang megah, anggun, dan tak terbatas. Pemandangan cerah ini sangat mengejutkan semua orang di ruang gelap. Ini adalah seni terlarang Cyclic Astral Palace, Limitless Starburst. Tidak, ketika para murid Cyclic Astral Palace melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Ini adalah seni terlarang yang diturunkan oleh nenek moyang Cyclic Astral Palace. Sekali seseorang mengeksekusinya, dia pasti akan mati. Master Vien Myriad Law dan Permaisuri Bulan Cerah, yang bertarung melawan Raja Iblis, keduanya tercengang. Tanpa diduga, Cyclic Astral Lord begitu tegas. Sobat lama, mengapa perlu melakukan itu? Ledakan. Di depan mata semua orang, tubuh kristal Cyclic Astral Lord dengan cepat meledak. Telapak tangan raksasa Dewa Iblis meledak bersama Cyclic Astral Lord saat ledakannya memancar. Separuh tubuh Dewa Iblis hancur berkeping-keping. Jeritan kesedihan datang dari tubuh besar Dewa Iblis. Suara-suara aneh dan menakutkan menyebar kemana-mana. Tangisan sengsara dan pedih terdengar seperti serigala yang melolong serentak di malam hari, menyiksa telinga semua orang. Mati. Xiao Chen menyaksikan adegan ini dengan agak putus asa. Satu orang lagi tewas. Cyclic Astral Lord memilih untuk meledakkan diri untuk menyelamatkannya. Cahaya yang cemerlang akan selalu berumur pendek, hilang dalam sekejap. Di bawah naungan awan iblis, dunia kembali ke kegelapan. Di tengah kegelapan, Dewa Iblis menjerit kesakitan. Namun, apa yang memicu keputusasaan adalah setengah bagiannya yang hancur dengan cepat tumbuh kembali dan, setelah beberapa saat, pulih sepenuhnya. Dewa Iblis memelototi Xiao Chen di kejauhan dengan kemarahan yang luar biasa. Mati. Dewa Iblis melayang ke udara dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Gemuruh. Saat Dewa Iblis bangkit,
puncak gunung di seluruh pegunungan Kunlun mulai bergetar. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Oh tidak, tepat pada saat kritis ini, auman naga yang keras datang dari Istana Naga Azure di belakang Gunung Kunlun. Cakar naga memanjang dari Istana Naga Azure, semakin besar saat angin bertiup kencang. Kemudian, itu menghantam Dewa Iblis sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang menarik Xiao Chen ke Istana Naga Azure. Dewa Iblis, yang dirasuki oleh penguasa guntur, terbang mundur sejauh 1 kilometer sebelum berhenti. Ketika melihat cakar naga telah kembali, ia menunjukkan senyuman dingin. Kelompok orang ini sangat berani untuk keluar. Apakah mereka tidak takut mati? Suara mendesing. Setelah cakar naga kembali ke Istana Naga Azure, istana itu melonjak ke udara dengan tergesa-gesa seolah-olah takut akan sesuatu. Ia melesat pergi, menghilang dari pandangan semua orang. Setelah melihat Istana Naga Azure menyelamatkan Xiao Chen, keluarga Prime melepaskan napas tertahan. Kemudian, penguasa dewa yang meninggalkan surga mengeluarkan suara gemuruh, dan leluhur ras dewa membuka matanya, berjalan keluar dari air mata di angkasa. Rantai pada peti mati kuno Kors Rache terbuka, dan Kors King berusia 10.000 tahun yang berkobar dengan nyala api hijau perlahan muncul. Medali Dewa Bela Diri di tangan Ying Zongtian berhenti berputar, dan sesosok tubuh muncul darinya. 3 eksistensi yang melampaui Prime meraung dengan ganas dan menyerang Dewa Iblis, yang telah dikirim terbang. Ayo pergi juga, Permaisuri Bulan Cerah dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Penguasa dewa yang meninggalkan surga memimpin penyerangan dan tiba di pertarungan Permaisuri Bulan Terang dengan Perdana Menteri Dunia Iblis. Adapun Istana Naga Azure, saat terbang, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya, menyebabkannya jatuh. Istana Naga Azure jatuh ke tanah dan bergetar, tapi tidak runtuh. Kakak Naga, kamu baik-baik saja. Di dalam Istana Naga Azure, seluruh tubuh kuda naga tua itu hangus, penuh luka. Ia tergeletak lemah di lantai selama beberapa waktu sebelum perlahan menjawab, saya baik-baik saja. Jangan pernah keluar. Dao surgawi hanya terisolasi sampai tingkat tertentu. Jika orang-orang setingkat kita keluar, kita akan mati dengan menyedihkan dan bahkan membawa bencana kembali ke Istana Naga Azure. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan muda tidak sadarkan diri dan terluka parah, Hong Sue bertanya dengan cemas sambil menggendong Xiao Chen. Bawa dia ke kolam darah untuk perawatan. Ini adalah kesengsaraan di alam Kunlun. Dia perlu mengandalkan dirinya sendiri. Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk membantu. Setelah mengatakan itu, kuda naga tua itu berdiri dan, bersama dengan yang lainnya, membawa Xiao Chen ke kolam obat yang terbuat dari 100 jenis darah esensi binatang buas kuno, lalu menempatkannya di kolam. Aku sudah melihat metode penyempurnaan Dewa Iblis itu. Ini adalah teknik rahasia gereja teratai hitam dari alam luar. Gereja kegelapan mengikuti perintah gereja teratai hitam, kata kuda naga tua dengan ekspresi muram saat melihat ke arah Xiao Chen, yang berada di kolam obat spiritual. Ekspresi Hong Sue sedikit berubah. Saya ingat gereja teratai hitam adalah kelompok agama jahat yang terpisah dari sekte Buddha pada zaman sebelumnya. Mereka sangat kuat, tetapi akumulasinya tidak dalam. Bagaimana sekte agama kecil seperti mereka bisa memiliki sumber daya yang begitu besar untuk mencoba menyerang dan menduduki tanah terlantar? Jangan pedulikan hal itu untuk saat ini. Kita harus menunggu sampai Xiao Chen bangun. 4 jam kemudian, Xiao Chen terbangun di kolam obat. Dengan mengandalkan energi obat yang kuat dan melonjak dari darah binatang buas kuno, luka-luka Xiao Chen telah sedikit banyak pulih dan tidak lagi menimbulkan masalah besar. Senior, tolong selamatkan alam Kunlun, Xiao Chen segera berkata ketika dia membuka matanya, bersukacita saat melihat kuda naga tua dan yang lainnya. Anda semua adalah ahli yang menurut saya tidak dapat diduga. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan alam Kunlun, kan? Xiao Chen berkata dengan mendesak. Hong Sue, pria berpakaian biru, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka hanya menghela nafas dalam diam tanpa menjawab. Xiao Chen, jika kita bisa menyelamatkan alam Kunlun, kita pasti sudah bergerak pada masa Kaisar Biru Langit 10.000 tahun yang lalu. Saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa sangat sulit untuk meninggalkan tanah terlantar, tetapi lebih sulit lagi untuk masuk. Setelah masuk, seseorang menghadapi banyak batasan.
Ini juga alasan mengapa faksi di belakang gereja kegelapan hanya dapat menggunakan penduduk asli alam Kunlun untuk mengembangkan sebuah faksi. Apakah kamu mengerti maksudku? Sederhananya, jika seseorang dari alam luar masuk, meskipun dia hanya sekuat Anda, Dao Surgawi akan dengan tegas menolaknya. Namun, kamu berbeda, karena kamu tumbuh besar di dunia Kunlun dan menjadi lebih mampu menyesuaikan diri dengannya. Adapun orang-orang seperti kami, orang-orang yang jauh lebih kuat darimu, kami tidak bisa keluar sama sekali. Kuda naga tua itu menghela nafas dan berkata pada Xiao Chen, aku sudah mengambil resiko besar untuk menyelamatkanmu. Bukannya saya tidak mampu, tapi aku mungkin tidak melakukannya. Jawaban ini sesuai dengan harapan Xiao Chen. Jika kuda naga tua bisa membantu, dia pasti sudah keluar sejak lama. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia Kunlun kini terletak pada dirimu sendiri. Ekspresi kuda naga tua itu tiba-tiba berubah serius saat menatap Xiao Chen. Kata-kata ini menyalakan kembali secercah harapan di hati Xiao Chen. Dia bertanya dengan penuh kerinduan, apa metodenya? Tolong beritahu aku. Warisan Kaisar Naga yang direndam darah. Meskipun kamu tidak bisa meneruskan warisan Kaisar Naga yang direndam darah saat ini, selama kamu berhasil membangkitkan semangatnya, mengejutkan sisa jiwa Kaisar Naga yang direndam darah, dan mendapatkan beberapa petunjuk darinya, mengalahkan Dewa Iblis tidak akan berhasil, sebuah masalah, jawab kuda naga tua itu dengan serius. Warisan Kaisar Naga berendam darah. Xiao Chen berpikir, kenapa aku tidak memikirkan ini? Namun, segel merah di atas danau Veritable Essence Energy sangat kuat dan tampaknya tidak bisa digerakkan. Bukan karena Xiao Chen belum pernah mencobanya sebelumnya. Segel itu terlalu kuat, dia jauh dari mampu menggerakkannya dengan kekuatannya saat ini. Itu dia, mantra ilahi guntur ungu. Selama mantra ilahi guntur ungu berhasil menembus lapisan ke-10, energi mengerikan yang menyertai kesengsaraan seharusnya mampu menggerakkan segel naga merah itu. Setelah mencapai lapisan ke-7, akan ada ujian hidup atau mati dengan setiap terobosan dari setiap lapisan berikutnya dari mantra ilahi guntur ungu, kesengsaraan petir meningkat berkali-kali lipat. Jika Xiao Chen tidak hati-hati, dia akan mati. Mengatakan bahwa ini adalah peluang kecil untuk bertahan hidup bukanlah hal yang berlebihan. Namun, dampak kesengsaraan petir juga di luar kemampuan Xiao Chen. Itu pasti bisa menggerakkan segel naga merah. Awalnya, Xiao Chen berencana menunggu sampai dia meninggalkan tanah terlantar dan tumbuh sedikit lebih kuat terlebih dahulu sebelum membuat terobosan. Sekarang, dia tidak terlalu peduli lagi. Dia perlu mempertaruhkan nyawanya. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen segera terbang keluar dari kolam obat dan keluar dari istana naga Azure. Kuda naga tua dan yang lainnya bertanya dengan cepat, apa yang kamu lakukan? Jangan gegabah. Jangan khawatirkan aku. Saya harus mencari tempat untuk membuat terobosan dalam perdamaian. Ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa membangkitkan segel naga. Tidak ingin kelompok senior ini khawatir, Xiao Chen menunjukkan ekspresi tekad saat dia bergegas keluar dari istana naga Azure tanpa berkata apa-apa lagi. Saat hari cerah, dunia luar berada dalam kegelapan total. Ketika Xiao Chen keluar dari istana naga Azure, dia menemukan bahwa dia jauh dari medan perang di domain mendalam. Namun, tempat ini juga bukan merupakan domain Tianwu, karena dia belum pernah ke sini sebelumnya. Xiao Chen memandang ke langit. Awan setan di atas membuat tempat itu gelap dan menyembunyikan langit dan matahari. Menggunakan indranya yang tajam, dia melihat ke arah Gunung Kunlun. Suara pertempuran di sana sudah terdengar samar. Dia hanya bisa merasakan aura secara samar-samar. Meski begitu, hal itu tetap terasa menakutkan. Pertempuran yang terjadi di sana akan menentukan nasib dunia Kunlun. Tanpa adanya keajaiban, jatuhnya daratan Kunlun hanya tinggal menunggu waktu saja. Dewa Iblis praktis abadi. Bahkan setelah separuh tubuhnya hancur, ia masih bisa pulih ke kondisi sempurna. Para kultivator biasa di Gunung Kunlun juga sedang menghadapi para kultivator ras iblis yang potensinya sudah terkuras habis. Ini adalah pertarungan puncak, berbeda dari pertarungan biasa. Tidak peduli pihak mana yang menang, mereka akan segera mengumpulkan sekutunya dan segera menyelesaikan pertempuran yang menyedihkan ini. Sejak Xiao Chen tiba di dunia ini, dia belum pernah mengalami pertempuran sengit seperti ini sebelumnya. Bahkan jalan kaisarnya yang penuh darah bahkan tidak seperseribu sekuat pertempuran ini.
Sesaat sebelumnya, teman-teman Xiao Chen masih hidup. Mungkin, mereka akan mati sedetik kemudian. Adegan perpisahan terjadi setiap saat. Pertarungan ini tidak akan menghasilkan pemenang. Iblis hanyalah makhluk menyedihkan yang telah diculik oleh gereja kegelapan. Sejak mereka mempersembahkan jiwa mereka kepada Dewa Iblis, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah mengkhianatinya. Thunder Sovereign telah berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Jelas, ini bukan yang diinginkannya. Setelah 10.000 tahun merencanakan, dia tetap saja menjadi pecundang. Betapa menyedihkan, namun terlebih lagi, betapa penuh kebencian. Sekarang Xiao Chen tidak lagi berada di medan perang, hatinya yang cemas berhasil menangkap momen ketenangan yang langka. Selama ini, dia memikirkan banyak hal. Kematian Cyclic Astral Lord sangat mengejutkan Xiao Chen. Ini adalah orang yang pernah menggunakan batu sumpah untuk menekan Xiao Chen, namun dia meninggal. Dengan kematian orang yang disumpah oleh Xiao Chen, sumpah itu tidak berlaku lagi. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak merasa santai. Pada saat ini, ketika dia melihat ke Gunung Kunlun di kejauhan, banyak pemandangan terlintas di benaknya. Banyak orang menggunakan hidup mereka untuk bertaruh pada Xiao Chen. Kali ini, Xiao Chen hanya berhasil, kegagalan tidak diperbolehkan. Dia dengan lembut mendorong dengan kakinya dan melayang ke udara. Lalu, dia melihat sekeliling, mencari tempat yang cocok. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mendarat di puncak gunung dan duduk bersila. Tidak mudah untuk menembus lapisan ke-10 mantra ilahi guntur ungu, tingkat yang melewati batas kekuatan yang diizinkan oleh Dao Surgawi dunia ini. Sejak lapisan ke-7, setiap terobosan membawa pengalaman Xiao Chen yang terukir di tulangnya. Ketika dia mengingatnya, selain rasa sakit, hanya kata, bahaya, yang terlintas di benaknya. Tuan Abadi Kubah Langit, jika saya mati di tangan teknik budidaya Anda, jangan menertawakan saya. Sebelum memulai, Xiao Chen mengejek dirinya sendiri, menenangkan suasana hatinya. Kemudian, senyuman di wajahnya menghilang saat dia berubah menjadi serius. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum menutup matanya. Seperti sesuatu yang biasa seperti makan atau minum, mantra ilahi guntur ungu mulai beredar di tubuh Xiao Chen dengan sangat alami. Dia telah berlatih teknik budidaya ini setiap hari dan setiap malam dan sekarang sangat mengenalnya. Bahkan jika dia tidak sadarkan diri, tubuhnya akan secara otomatis mengedarkannya. Dia terlalu familiar dengan hal itu. Energi esensi sejati bergerak, mengalir melalui meridian Xiao Chen. Energi spiritual yang disebabkan oleh petir di dunia dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Setelah energi esensi sejati mengedarkan satu siklus besar, area di sekitar Xiao Chen mulai berkedip-kedip dengan lampu listrik yang berderak. Biasanya, seseorang harus berhenti di sini, itu sudah cukup. Namun, sekarang, Xiao Chen sedang mencoba menerobos, jadi dia jelas tidak bisa berhenti. Dia menenangkan dirinya dan membuka meridian kecil. Dengan setiap lapisan berikutnya, mantra ilahi guntur ungu akan mengalir melalui lebih banyak meridian. Yang disebut terobosan adalah terbukanya meridian baru, membuat siklus besar menjadi lebih panjang. Hal ini memungkinkan seseorang menyerap lebih banyak energi dengan kecepatan lebih cepat. Ini awalnya merupakan proses yang agak sulit. Namun, Xiao Chen memiliki akumulasi 2 tahun, jadi itu tidak sulit. Bagian yang sulit adalah ketika dia membuka meridian yang dibutuhkan untuk lapisan ke-10 mantra ilahi guntur ungu, kesengsaraan petir akan turun. Hanya ketika Xiao Chen benar-benar menyelesaikan kesengsaraan petir barulah dia dianggap telah menembus lapisan ke-10. Jika tidak, maka tidak ada gunanya. Lebih jauh lagi, dia mencoba melakukan sesuatu yang lebih berbahaya, menggunakan energi kesengsaraan petir untuk membangkitkan segel naga merah. Waktu berlalu detik demi detik. Ketika Xiao Chen membuka meridian kecil terakhir, awan kesusahan muncul di atasnya. Ledakan. Sejujurnya, sambaran petir ungu merobek langit dan mendarat di Xiao Chen. Ini dimulai. Xiao Chen membuka matanya dan diam-diam menahan kesengsaraan petir saat mereka menyerang terus-menerus. Ketika sambaran petir menyambar tubuhnya, dia mengarahkan energi kesengsaraan petir untuk menghantam segel naga merah di dantiannya. Segel naga merah, yang berukuran setengah telapak tangannya, terasa seperti lautan luas dan tak terbatas dengan energi kesengsaraan petir seperti tetesan embun. Ketika energi ini menyerang,
ia tidak bergerak sama sekali. Xiao Chen tidak terburu-buru. Berdasarkan pengalamannya, kesengsaraan petir perlahan-lahan akan meningkat. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Menggunakan energi kesengsaraan petir sangatlah berisiko. Sebelumnya, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk memblokir energi kesengsaraan petir di luar tubuhnya. Namun kali ini, dia melakukan yang terbaik untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya. Jika dia ceroboh, dia akan kehilangan kendali atas energi kesengsaraan petir, yang kemudian akan meledak di tubuhnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan meledak di tempat, tubuhnya terkoyak-koyak, tidak meninggalkan apapun ketika dia mati. Ledakan. Setelah sekitar 7 menit, istana harta karun naga ilahi yang dibentuk oleh petir turun. Kekuatan dan tekanannya yang sangat besar segera menghancurkan gunung tempat Xiao Chen duduk. Gemuruh, sebelum sambaran petir tiba, gunung tinggi itu sudah hancur. Xiao Chen merasa sangat gugup. Saat sambaran petir mendarat, percikan api beterbangan di kulitnya. Tubuhnya yang mati rasa, yang sudah merasakan sakit luar biasa, terasa seperti akan hancur. Dia berhasil melewatinya dengan kemauan keras, mengarahkan energi kesengsaraan petir melalui meridiannya. Rumble, energi kesengsaraan petir seperti kuda liar nakal yang berlari sangat cepat. Butuh banyak usaha bagi Xiao Chen untuk mengendalikannya. Bang, kali ini, segel naga merah, yang sejauh ini tidak bereaksi, akhirnya bergetar sejenak. Itu hanya sesaat, bahkan tidak sedetik pun. Jika Xiao Chen tidak memperhatikan dengan cermat, dia akan mengira dia salah lihat. Hal yang tidak pernah diperhatikan oleh Xiao Chen adalah saat segel naga merah bergetar, partikel merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segel naga dan bergabung ke dalam pembuluh darahnya, membantu tubuh fisiknya pulih. Garis keturunannya secara samar-samar menjadi lebih kuat. Xiao Chen tertawa keras ke arah langit dan berkata, "Dasar surga penipu, lagi." 10.000 sambaran petir menyambar dan berkumpul, berubah menjadi ular petir ganas dan berbisa yang mencoba menggigitnya. Sebelum gelombang pertama usai, gelombang lain datang. Xiao Chen seperti perahu kecil di laut, terombang-ambing di lautan kesengsaraan petir yang mengamuk. Waktu guncangan segel naga merah meningkat seiring dengan setiap kesengsaraan. Berbagai tanda menunjukkan bahwa segel naga merah dapat benar-benar diaduk. Tiba-tiba, petir yang seperti badai berhenti. Seluruh tempat menjadi sunyi. Apakah kesengsaraan petir sudah berakhir? Tidak. Awan kesengsaraan hanya menciptakan kesengsaraan petir yang lebih ganas, yang juga merupakan rangkaian kesengsaraan petir yang terakhir. Ujung pedang tiba-tiba keluar dari awan, yang mengeluarkan suara seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Kesengsaraan petir berubah menjadi senjata. Pemandangan kesengsaraan petir yang berubah menjadi senjata memberi kesan bahwa dia telah melakukan pelanggaran besar dan dieksekusi oleh Dao Surgawi. Itu juga mengejutkannya, dia sudah melupakan ini. Oh tidak, biarpun aku bisa menahan senjata kesengsaraan petir ini, aku tidak punya cara untuk menariknya ke dalam tubuhku. Ketajaman. Selain energi mengamuk, senjata lightning kesengsaraan ini juga memiliki ujung yang tajam. Suara mendesing. Senjata kesengsaraan petir tiba seketika, begitu cepat sehingga Xiao Chen tidak bisa bereaksi. Ujung pedang memasuki kepala Xiao Chen tanpa mengeluarkan darah. Saya baik-baik saja. Namun, di detik berikutnya, ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Kesengsaraan petir ini ada di sini untuk tubuh fisiknya. Itu benar-benar mengabaikan pertahanannya dan ingin meledak di dalam tubuhnya. Saat senjata kesengsaraan petir memasuki tubuhnya, senjata itu terus menyusut. Cahaya listrik menyinari seluruh tubuhnya, menjadikannya transparan. Organ dalam, daging, darah, tulang, dan sumsumnya semuanya terlihat. Kondensasi energi yang disebabkan oleh petir ini akan memungkinkan energi kesengsaraan petir terkompresi berulang kali tanpa jeda, sampai meledak dan langsung menguapkan Xiao Chen. Kenyataannya, ini belum waktunya untuk melakukan terobosan. Jika bukan karena segel naga merah secara diam-diam dan perlahan memperkuat garis keturunan Xiao Chen, dengan tubuh fisiknya saat ini, tidak mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang. Mengingat tubuh fisiknya, bertahan sampai titik ini seharusnya mustahil. Hanya ada 12 lapisan pada mantra ilahi guntur ungu. Bahaya dari 3 lapisan terakhir jauh melampaui ekspektasinya.
Xiao Chen menyaksikan dengan mata terbelalak saat senjata kesengsaraan petir itu terkompresi di tubuhnya, tidak mampu melakukan apapun. Senjata kesengsaraan petir terkondensasi menjadi titik kecil. Cahayanya sudah cemerlang dan mempesona seperti matahari. Tidak ada ledakan yang menggemparkan dunia. Di tengah keheningan, kesengsaraan petir terakhir meledak. Sebelum Xiao Chen sempat berpikir, daging, darah, tulang, dan sumsumnya menguap di tempat. Hanya gambar Azure Dragon melingkar yang tersisa, melingkari segel naga merah dengan erat. Suara mendesing, sepertinya ada sesuatu yang muncul di segel naga merah. Kemudian, gambar Azure Dragon membuka matanya. Itu adalah sepasang mata merah dingin, bangga dan menyendiri, memandang rendah seluruh dunia. Menarik, tanah tandus ini ternyata melahirkan seorang ahli waris yang berani menunjukkan amarahnya kepadaku. Rahasia di tubuhnya juga banyak. Kamulah orangnya. Teknik rahasia ras naga, kelahiran kembali dari setetes darah. Gemuruh pelan datang dari segel naga merah, dan kabut darah mulai muncul di udara. Kabut darah berkumpul dan membentuk tetesan darah. Setelah darah terkumpul, Xiao Chen, yang sudah tidak ada lagi 1 detik yang lalu, secara ajaib muncul kembali dalam keadaan sempurna. Apakah saya mati? Kata Xiao Chen, merasa bingung saat dia membuka matanya di dalam ruang misterius. Dunia ini sangat gelap, dengan banyak bintang berkelap-kelip di atasnya. Namun cahaya bintang tidak dapat mencapai tempat ini. Mati, jika saya terbangun sedetik kemudian, Anda mungkin sudah mati. Menyelamatkanmu kali ini tidaklah mudah. Menggunakan kelahiran kembali dari setetes darah secara paksa sebelum Anda mencapai kultivasi yang diperlukan tidaklah mudah. Tentu saja, saya pengecualian. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di angkasa, mengejutkan Xiao Chen. Siapa di sana? Siapa saya? Bukankah kamu sangat ingin bertemu denganku sebelumnya? Apa yang salah? Kamu tampak ketakutan setelah melihatku. Suara itu datang dari belakang Xiao Chen, jadi dia segera berbalik dan melihat sosok berpakaian putih. Sudut mulut sosok ini melengkung membentuk senyuman jahat, dan cahaya merah samar berkedip di matanya. Aura orang ini sangat menakutkan. Ekspresinya sangat menyeramkan dengan sedikit senyuman jahat. Namun, saat melihat sepasang mata itu, tak seorang pun akan merasa bahwa dia sedang tersenyum. Dingin, tanpa emosi, bangga, dan menyendiri. Rasanya seperti dia membunuh Qi yang dipersonifikasikan dalam bentuk manusia. Kamu adalah Kaisar Naga yang berendam darah. Xiao Chen segera bertanya. Kedatangan orang ini berarti dia belum mati dan telah diselamatkan. Tidak menjawab, pria berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memproyeksikan Qi pembunuh yang tersembunyi di matanya. Kemudian, Kaisar Naga yang direndam darah mengulurkan tangan dan meraihnya. Dengan ekspresi yang sangat dingin, dia dengan kuat mencengkeram gumpalan kabut hitam. Kabut hitam ini berputar terus-menerus, mengeluarkan suara yang menyakitkan dan keras. Ketika Xiao Chen melihat gumpalan kabut hitam itu, dia merasakan sedikit ketakutan karena suatu alasan dan tidak bisa menahan kewaspadaannya. Ledakan, Kaisar Naga yang direndam darah meremas dengan kuat. Kabut hitam itu menjerit kesakitan sebelum berubah menjadi gumpalan kabut darah dan menghilang. Apa itu tadi? Xiao Chen bertanya, merasa tidak yakin. Itu adalah iblis hatimu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Aku sudah membunuhnya. Ini tidak aneh. Saya mengembangkan dao pembantaian dan telah berinteraksi dengan iblis hati sepanjang hidup saya. Saya telah membunuh begitu banyak iblis hati sehingga saya bahkan tidak dapat menghitungnya. Sebenarnya, setan hati adalah hal yang baik untukmu. Jika Anda bisa membersihkannya, kondisi mental Anda akan menguat. Sayangnya, Anda menggunakan metode tegas untuk datang dan menemui saya. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan iblis hati ini menyia-nyiakan waktu. Orang berpakaian putih itu menjelaskan dengan santai seolah apa yang baru saja dia lakukan adalah sesuatu yang tidak penting. Namun, Xiao Chen kaget. Dia belum pernah mendengar bahwa iblis hati bisa dibunuh. Bicaralah, mengapa kamu begitu mendesak mencariku? Kaisar Naga yang direndam darah mendesak Xiao Chen, seolah waktunya sangat sempit. Hal ini membuat Xiao Chen terkejut dan dia memberikan penjelasan sederhana mengenai masalah yang terjadi di dunia Kunlun dan Dewa Iblis. Sungguh merepotkan. Tidak kusangka seseorang berusaha keras menggunakan teknik rahasia jiwa Dao di tempat yang tidak penting ini.
Ketika pria berpakaian putih itu mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia mengerutkan kening, yang membuat Xiao Chen sangat gugup. Mungkinkah Kaisar Naga yang direndam darah juga tidak bisa menghadapi hal ini? Jangan salah paham, teknik Soldao seperti itu dapat dihancurkan dalam sekejap oleh kultivator Cloud Sea Realm yang baru diinisiasi. Teknik Soldao ini sangat kasar dan belum sempurna. Namun, setelah dipikir-pikir, sungguh luar biasa untuk menyelesaikan teknik rahasia jiwa Dao di tanah tandus ini. Pria berpakaian putih itu berbicara sesuka hatinya tanpa mempedulikan siapapun. Biarkan aku memikirkan metode apa yang bisa digunakan oleh orang setingkatmu untuk menghadapi hal ini. Apa itu jiwa Dao? Xiao Chen tidak tahu, namun, dia menduga itu ada hubungannya dengan jiwa. Ini jauh dari sesuatu yang bisa ditangani oleh seseorang di alam tokoh sejati. Jiwa seseorang sangatlah misterius. Sejak dahulu kala, ini merupakan area budidaya yang tabu. Hanya ras hantu dari daratan Kunlun yang memiliki prestasi di sana. Meski begitu, ras hantu bahkan belum diinisiasi ke dalam Dao ini. Soul Dao ini terlalu kuno, terlalu berbahaya. Jiwa adalah bagian yang tabu dalam diri seseorang. Asal jiwa bahkan lebih sulit dilacak. Tidak ada satupun teknik budidaya atau teknik bela diri untuk Soul Dao di alam Kunlun. Untuk benar-benar mengolah jiwa Dao, seseorang harus mencapai alam budidaya yang sangat tinggi. Setidaknya, Xiao Chen saat ini masih jauh dari itu. Senior, apakah tidak ada metode sama sekali? Xiao Chen memandang dengan penuh permohonan ke pihak lain. Dunia Kunlun berada dalam bahaya dan bisa saja runtuh dalam hitungan detik berikutnya. Kaisar Naga yang direndam darah memandang Xiao Chen dan berkata, meskipun teknik rahasia seperti Dewa Iblis itu sangat kasar, levelnya masih jauh lebih tinggi daripada milikmu. Pertama-tama, Dewa Iblis itu mustahil untuk kamu kalahkan, karena kamu tidak punya cara untuk menimbulkan kerusakan yang berarti padanya. Bahkan tidak ada satu metode pun. Ada, untuk menghadapi teknik rahasia Soul Dao, tentu saja Anda harus menggunakan teknik bela diri Soul Dao. Saya telah memahami banyak teknik bela diri jiwa Dao. Namun, saya tidak dapat menemukan satupun yang dapat dipraktikkan oleh orang dari alam kultivasi Anda. Lalu, bisakah senior secara pribadi bergerak dan mengalahkan Dewa Iblis? Aku hanyalah seuntai sisa jiwa yang ada di segel naga ini. Aku bahkan tidak sekuat kamu. Anda ingin saya keluar dan mengirim diri saya sendiri ke kematian. Dewa Iblis itu akan sangat senang jika bisa menangkap orang sepertiku. Saya akan menjadi makanan yang baik untuk itu. Saat Kaisar Naga berendam darah memandang Xiao Chen, dia menunjukkan rasa jijik di wajahnya, menghancurkan harapan terakhir Xiao Chen. Kalau begitu, berarti tidak ada harapan sama sekali. Tiba-tiba, Kaisar Naga yang berendam darah bertanya dengan suara rendah, sebagai pewaris Kaisar Naga yang berendam darah, bagaimana kamu bisa begitu kurang ambisi? Bagi orang biasa, ini adalah tugas yang mustahil. Namun, sebagai pewarisku, Kaisar Naga yang direndam darah, jika kamu bahkan tidak dapat menyelesaikan tugas ini, maka hanya bisa dikatakan bahwa aku buta. Apa maksudmu? Xiao Chen membalas, merasa bingung. Tidak ada apa-apa, aku akan mengajarimu teknik bela diri Soul Dao. Meskipun kemungkinan besar Anda tidak akan mempelajarinya, sebaiknya Anda mempelajarinya. Kalau tidak, biarpun Dewa Iblis tidak membunuhmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Tidak kusangka kamu benar-benar ingin aku mengambil tindakan secara pribadi untuk masalah sekecil ini. Saya benar-benar merasa malu atas nama Anda karena memiliki pemikiran seperti itu. Kaisar Naga yang direndam darah memandang Xiao Chen dengan sangat meremehkan, bahkan tersenyum dingin. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia berseru dengan marah, masalah kecil. Anda mungkin memandang rendah saya, mempermalukan saya. Namun, jangan pernah mempermainkan nyawa rekanku di alam Kunlun. Ini bukan masalah kecil, sama sekali tidak kecil. Melihat Xiao Chen bersikap tidak sopan, Kaisar Naga yang direndam darah tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa, kamu pemarah. Namun, untuk menjadi pewarisku, Kaisar Naga yang berendam darah, amarah saja tidaklah cukup. Saya akan mewariskan teknik bela diri jiwa Dao ini kepada Anda. Selama kamu bisa mempelajari sebagian saja, kamu akan bisa membunuh Dewa Iblis. Jika kamu gagal mempelajarinya, aku akan membunuhmu dan mencari pewaris lain.
Juga, jangan lupakan asal-muasal Anda. Garis keturunan Azure Dragonku adalah salah satu dari ratusan ras terpencil, garis keturunan terkuat, namun kau benar-benar menyia-nyiakannya, tidak menggunakannya. Bodoh sekali. Tepat setelah berbicara, Kaisar Naga yang direndam darah menyodok dahi Xiao Chen, mengirimkan banyak informasi ke dalam pikiran Xiao Chen. Pergilah kalau begitu. Di masa depan, jangan ganggu saya jika tidak ada apa-apa. Jiwaku yang tersisa tidak bisa bertahan lama. Jika Anda membangunkan saya dan tidak dapat mempelajari apapun, itu akan sia-sia. Kemudian, Kaisar Naga yang direndam darah melambaikan tangannya, dan Xiao Chen kembali ke dunia nyata. Xiao Chen membuka matanya. Di lingkungan yang gelap, dia melihat bahwa medan di sekitarnya telah benar-benar rusak, dalam keadaan yang menyedihkan, dan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Gunung itu telah hilang, datarannya sudah tidak ada lagi. Retakan menutupi tanah, pasir dan batu beterbangan. Xiao Chen segera memeriksa tubuh fisiknya dan merasakan bahwa tubuh itu tampak lebih kuat. Ada energi yang sepertinya siap keluar di pembuluh darahnya, tampak berbeda dari sebelumnya. Vital Qi, kumpulkan. Xiao Chen mengepalkan tangannya, dan semua Vital Qi di seluruh tubuhnya melonjak, membentuk untaian energi berbentuk naga yang terbang di udara. Bersamaan dengan tinju ini, dua kuali naga kuno muncul melayang di atas kepalanya. Kekuatan dua kuali. Xiao Chen merasa kaget. Vital Qi-nya sebenarnya meningkat 2 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini kekuatan garis keturunan yang disebutkan oleh Kaisar Naga yang direndam darah? Xiao Chen tenggelam dalam kontemplasi. Dia berpikir kembali dan samar-samar mengingat bahwa ketika dia mengalami kesengsaraan, darahnya sepertinya mengalami beberapa perubahan. Setiap kali kesengsaraan petir turun, energinya akan memperkuat tubuh fisik, menerapkan semacam tempar, memoles tubuh perang Azure Dragon miliknya. Selain Vital Qi Xiao Chen yang berlipat ganda, energi ajaib di lautan kesadaran juga semakin luas. Xiao Chen bersukacita. Ini adalah manfaat paling nyata dari memajukan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan ke-10. Dengan bertambahnya energi sihir, akan lebih mudah untuk mengeksekusi keterampilan sihir. Dunia dharmanya juga akan bertahan lebih lama. Namun, ini bukanlah hal terpenting saat ini. Yang paling penting adalah ketika Kaisar Naga berendam darah mengusirnya, dia meninggalkan teknik bela diri jiwa Dao di pikiran Xiao Chen. Jari pemecah jiwa.